Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 8 tentang pendahuluan dari ekonomi makro. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laila Tulisnaini. Nama saya Lestari. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Sugianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan makro. Pada bab 8 ini kami akan memaparkan secara singkat mengenai perkembangan ekonomi makro, fokus bahasan dalam inflasi, pertumbuhan output, kebijakan moneter, kebijakan pertumbuhan, dan siklus bisnis. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu ekonomi makro. Kelahiran ekonomi makro dilatar belakangi depresi besar dunia yang melanda negara-negara maju dan luas di seluruh dunia pada tahun 1930-an. Sebelum adanya depresi besar, para ekonom menerapkan model ekonomi mikro terkadang disebut market planning atau model klasik pada masalah yang luas. Market planning dapat diartikan bahwa jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dan model klasik sendiri selalu menekankan bahwa harga dan upah senantiasa menyesuaikan diri hingga seimbang. Kata ilmu ekonomi makro baru ditemukan sesudah Perang Dunia II, semisal penawaran tenaga kerja yang berlebih hingga tingkat equilibrium yang baru, serta mengurangi adanya pengangguran. Dengan kata lain, para ekonom percaya bahwa resesi akan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi selama hampir 10 tahun terjadinya depresi, pengangguran saat itu masih atau model klasik tersebut menjadi cikal bakal perkembangan ilmu ekonomi makro. Setelah kegagalan dari model klasik, muncullah revolusi Keynes, di mana sebagian besar ilmu ekonomi makro berpijak pada pendapat Keynes. Menurut Keynes, bukan harga dan upah yang menentukan tingkat peluang kerja seperti model klasik, melainkan tingkat permintaan agregat akan barang dan jasa. Keynes pun beranggapan bahwa pemerintah dapat campur tangan dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat output dan peluang kerja, serta merangsang permintaan agregat sementara permintaan swasta rendah, sehingga dapat mengangkat perekonomian keluar dari resesi. Yang kedua yaitu fokus bahasan dalam ekonomi makro. Perhatian utama dari ilmu ekonomi makro ada 3, yaitu inflasi, pertumbuhan output, dan pengangguran. Seorang pembuat kebijakan pemerintah pasti menginginkan inflasi rendah, pertumbuhan output tinggi, dan pengangguran rendah. Tapi dalam perekonomian makro tidak semua dapat berjalan baik. Bila kita memperbaiki satu sisi, maka kita akan memperburuk sisi yang lain. Sehingga dalam perekonomian makro penuh dengan saling meniadakan atau trade-off. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi itu sejak lama inflasi sendiri ada 3 macam, yaitu creeping inflation, galloping inflation, dan hyperinflation. Creeping inflation merupakan inflasi yang sifatnya rendah ataupun ringan berkisar 0-10%. Galloping inflation merupakan inflasi yang sifatnya sedang atau di ambang batas. Bila tidak diatasi, maka akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Yang paling ditakuti adalah hyperinflation, di mana inflasi ini sifatnya sudah tidak dapat dikendalikan karena melambungnya harga-harga dan rendahnya daya beli masyarakat. Yang keempat yaitu pertumbuhan output. Perekonomian mengalami pertumbuhan tidaklah mendatar pada tingkat tertentu sepanjang waktu, melainkan mengalami kecenderungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek. Kecenderungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek tersebut secara teknis disebut daur atau siklus bisnis. Kinerja perekonomian memiliki ukuran utama yaitu output agregat, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama satu periode tertentu. Bila output agregat mengalami penurunan, maka barang dan jasa akan berkurang hingga standar hidup per kapita menurun. Periode menurunnya output agregat
disebut resesi. Biasanya suatu kondisi dinyatakan mengalami resesi apabila terjadi penurunan output agraria selama 2 triwulan. Permintaan dan penawaran di makro disebut permintaan agregat dan permintaan agregat adalah permintaan total akan barang dan jasa, dan penawaran agregat adalah penawaran total barang dan jasa. Kita baca di surat kabar yang selalu disiarkan tiap bulannya. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Para ahli ekonomi makro selalu berminat terhadap tingkat pengangguran yang naik atau turun pada periode tertentu. Tapi mereka juga berusaha menjawab mengapa selalu ada pengangguran dan jangan berharap tingkat pengangguran nol. Karena kapan saja ada beberapa perusahaan dapat bangkrut disebabkan bersaing dengan rivalnya, manajemen yang kurang baik, atau bernasib buruk. Dari perusahaan yang bangkrut tersebut, para karyawannya umumnya susah mendapatkan pekerjaan yang baru, dan sementara mereka mencari pekerjaan, mereka menjadi pengangguran. Next. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro selalu menaruh perhatian yang begitu besar terhadap peranan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada pada negara mereka masing-masing. Adapun kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian makro, kebijakan tersebut ada 3 jenis, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pertumbuhan. Next. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Atau dengan kata lain, Keynes yakni pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluaran bila terjadi penurunan dalam perekonomian. Sebaliknya, pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Kebijakan moneter. Selain pajak dan pengeluaran, ada lagi variabel yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu uang beredar. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian, sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia atau disingkat BI. Adanya Bank Sentral tersebut tidak hanya mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah uang yang beredar yang ditawarkan Bank Sentral akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, tingkat suku bunga, dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran, dan tingkat output. Sehingga para ahli ilmu ekonomi makro mengalami keraguan untuk menetapkan seberapa luas pengaruh dari kebijakan moneter. Next. Kebijakan pertumbuhan. Banyak ahli ekonomi tidak percaya akan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara akurat dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Menurut mereka, seharusnya kebijakan pemerintah fokus terhadap bagaimana merangsang penawaran agregat sehingga dapat merangsang pertumbuhan potensial, output yang potensial, dan pendapat agregat. Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dari pengumpulan pajak. Sebenarnya menguras seluruh simpanan atau tabungan yang seharusnya mengalir ke dunia bisnis untuk digunakan sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan adalah dengan menurunkan tarif pajak sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Siklus bisnis. Ilmu ekonomi makro membahas baik tren jangka panjang maupun fluktuasi jangka pendek yang merupakan bagian dari siklus bisnis. Dan kebanyakan variabel ekonomi makro mengalami
gelombang naik dan turun sepanjang waktu dan perekonomian secara keseluruhan mengalami periode kemakmuran dan periode resesi. Salah satu ukuran ekonomi adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi selama setahun atau gross domestic product. Expansion atau ekspansi selama suatu keadaan di mana penyehatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Materi bab 8 tentang pendahuluan dari ekonomi makro adalah referensi dari buku pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro yang ditulis oleh Dr. Haji Sugianto STMM dan Ibu Anggun Putri Romadina STME. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.